Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah pemulia mandiri. Ketika saya usia 17 tahun, 18 tahun, saya betul-betul mungkin karena memang dididik oleh mentor saya Pak Greg Hambali. Jadi pemuliaan itu adalah bidang atau menurut saya kunci untuk memajukan pertanian. Assalamualaikum, selamat pagi para Minak Lover. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah pemulia mandiri. Pemulia itu orang yang ahli dalam melakukan bidang crossbreeding. Tanaman hias, tanaman buah, banyak yang sudah beliau ciptakan. Dan kita sangat beruntung nih diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai. Nah, jadi hari ini kita langsung saja berkenalan dengan dokter, namanya Dokter Ajis. Selamat pagi, Pagi, Kang Pak Ade. Dokter. Nah, Kang Ajis, ini teman-teman pasti ingin tahu tentang siapa sih sosok dari Dokter Ajis. Jadi, Kang Ajis, tolong ceritakan tentang pengalaman Kang Ajis sampai sekarang menjadi seorang dokter ahli tanaman yang bisa melakukan pemuliaan. Silakan Kang Ajis. Dari sejak awal dulu waktu saya kuliah S1, memang saya sengaja atau ini memilih pemuliaan tanaman. Karena kalau menurut saya bidang pemuliaan itu, jadi dari awal ketika saya usia 17 tahun, 18 tahun, saya betul-betul mungkin karena memang dididik oleh mentor saya Pak Greg Hambali. Jadi pemuliaan itu adalah bidang atau menurut saya kunci untuk memajukan pertanian. Karena di situ sebetulnya titik awal inovasi itu dihasilkan, kemudian nilai tambah itu dihasilkan, jadi tidak hanya tanaman, ternak, dan yang lain. Jadi kebetulan saya pilih pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman. Oke, jadi Pak Dokter Ajis ini atau Kang Dokter Ajis, ya kita menyebutnya begitu aja ya biar lebih akrab, ahli dalam melakukan pemulihan tanaman. Nah, Pak Kang Dokter Ajis, udah berapa banyak tanaman yang sudah dihasilkan oleh Kang Ajis nih? Ya, terima kasih Kang Ade. Jadi dulu yang pertama mungkin saya kerjakan, saya meneliti atau memuliakan tanaman gandum. Gandum. Iya, saya merakit tanaman gandum tropis, kemudian bekerja sama dengan Konsorsium Gandum Indonesia. Pada waktu itu IPB dengan Balit Sereal di bawah Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Oke. Jadi saya diminta untuk melakukan banyak sekali membuat persilangan, merakit varietas yang tahan dataran rendah, tahan suhu tinggi, dan alhamdulillah tahun ini sudah dilepas. Dan memang itu beberapa atau salah satu gandum hasil rakitan anak bangsa. Nah, setelah dari gandum, sebenarnya dari awal saya senang tanaman hias. Jadi sebelum menjadi pemulia mandiri, nah saya terakhir atau posisi terakhir atau kegiatan profesi terakhir itu menjadi penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan di salah satu perusahaan swasta. Kebetulan di sana aktif melakukan penelitian dan pengembangan tanaman buah. Jadi begitu saya masuk 8 tahun di sana, kami aktif melakukan pengembangan perakitan varietas buah-buahan, kemudian juga tanaman perkebunan, melakukan eksplorasi, inventarisasi, seleksi, kemudian perakitan. Jadi banyak sekali sebetulnya inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Oke, jadi Kang Ajis ini dulu di Mekarsari ya, Taman Buah ya. Beliau adalah salah satu tim ahli lah di Taman Buah Mekarsari. Jadi apa, GM ya? Nah, jadi kepala divisi Kepala penelitian dan divisi. pengembangan. Oke, pengembangan dan penelitian. Jadi banyak buah-buahan yang sudah dihasilkan oleh Pak Dokter Ajis nih. Nah, sekarang Kang Dokter Ajis ini kan lebih fokus ke tanaman hias. Iya. Nah, apa sih sisi menarik dari tanaman hias itu sendiri kan? Jadi sebelum dulu saya bekerja di perusahaan swasta, sebetulnya hobi saya itu mengoleksi, eksplorasi ke daerah-daerah, dan mengoleksi salah satunya tanaman hias. Jadi itu hobi sejak lama. Jadi selepas dari Mekarsari, saya mulai menggeluti kembali menjadi pemulia mandiri. Salah satunya yang betul-betul serius ditangani saat ini tanaman hias. Karena tanaman hias itu kalau menurut saya, kan Indonesia itu kan negara yang unik,
dari banyak sekali pulau, kemudian kepulauan, negara mega biodiversitas kedua di dunia, jadi negara yang kaya akan sumber daya hayati. Nah, terutama baik sebetulnya tanaman hias, dan tanaman-tanaman hias itu banyak sekali yang belum teridentifikasi, yang belum termanfaatkan, apalagi terkomersialisasi. Ya, betul. Ya, karena Kang Ajis ini hobinya salah satunya masuk hutan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Kang Ajis pernah ke hutan Thailand ya, Kang ya? Terus ke Filipina juga ya? Jadi banyak hutan-hutan di negara Asia juga Kang Ajis sudah eksplorasi, khususnya Indonesia. Jadi Indonesia ya terkonfirmasi juga oleh beliau sebagai seorang ahli dari hortikultur maupun pemulia mandiri ini, bahwa Indonesia ini banyak sekali kekayaan alam yang saat ini belum tereksplorasi ataupun terkomersialkan gitu Kang ya. Betul. Jadi nah sekarang Kang Ajis akan fokus bagaimana saya tangkap info bahwa Kang Ajis sekarang mau meng-crossbreeding tanaman-tanaman alokasia misalkan di Indonesia kan gitu ya. Nah, Kang, harapan ke depan tentang dunia usaha tanaman hias yang ada di Indonesia ini, Akang tuh cita-citanya seperti apa sih? Jadi tanaman hias sebetulnya, kalau bisnis di tanaman hias kuncinya inovasi. Jadi kalau kita betul-betul menjadi inovator, kita menjadi penggerak, kita yang betul-betul mengarahkan inovasi itu dibawa kemana, terutama untuk tanaman hias, sebetulnya di sana prospek tanaman hias masih terus berkembang. Jadi selagi orang suka yang indah-indah, yang cantik-cantik, kalau menurut saya, apalagi sekarang situasinya sudah betul-betul berubah, kita bisa menjual kemana dan ke siapa saja, pasar semakin terbuka. Jadi menurut saya sebetulnya bisnis tanaman hias tidak hanya sporadik lagi, jadi seharusnya dikelola secara holistik, karena ini betul-betul sebetulnya akan menjadi sumber pendapatan yang sangat besar dan luar biasa. Tidak seperti yang orang awam bilang ini merupakan bisnis manipulasi atau monkey bisnis, tapi betul-betul kalau di luar negeri orang yang betul-betul senang seni ini menjadi sebetulnya industri yang luar biasa besar. Begitu Indonesia ini menurut saya, beberapa kali diskusi dengan Kang Ade juga, kita masih belum betul-betul mengoptimalkan potensi yang ada. Kita hanya kaya, kita hanya memang masih besar di peta, tapi kalau kita sama-sama, kita serius, yang sekarang ini kurang sebetulnya mungkin ya penangkar sudah mulai banyak, petani tanaman hias mulai banyak, tapi pemulia tanaman hias ini masih sedikit. Gitu. Jadi kita betul-betul mestinya, kebetulan saya juga menjadi salah satu pengajar di salah satu politeknik swasta, saya mengajarkan pemulihan tanaman, mengajar konservasi, saya mendidik anak-anak mahasiswa untuk betul-betul mengerti betul potensi wilayahnya masing-masing, terutama untuk potensi tanaman, tidak hanya tanaman hias, tanaman obat, tanaman perkebunan, sehingga kalau kita tahu potensi, kita bisa mengoptimalkan, kita bisa meningkatkan, kita bisa menambah nilai tambahnya, baru kita mengkomersialisasi. Luar biasa. Nggak mungkin kita bisa mengkomersialisasi kalau kita tidak pernah tahu potensi kekayaan kita, ya kan? Betul. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, jadi saya dengan Kang Ajis akhirnya ke depan kita akan berkolaborasi ya Kang Ajis ya. Semoga ini menjadi satu batu loncatan kemajuan industri tanaman Indonesia. Jadi kita juga tidak hanya fokus melakukan eksplorasi, tapi juga ke depan Kang Ajis akan melakukan breeding dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia supaya inovasinya setiap tahun itu ada. Jadi kita akan mencetak tanaman-tanaman hias baru yang memiliki nilai ekonomis, tentu saja nanti juga bisa dinikmati tidak hanya oleh warga Indonesia, tetapi juga oleh warga dari seluruh dunia tentunya, tentang bagaimana tanaman hias ini bisa menjadi salah satu pionir kemajuan dunia usaha di Indonesia. Jadi Minaco Home Nature bekerja sama dengan Kang Ajis, kita akan terus melakukan inovasi-inovasi serta juga pemberdayaan masyarakat tentunya ya Kang Ajis ya. Tidak kalah penting bagaimana menyadarkan bahwa Indonesia itu kaya, tapi kita ini masih tidak peka terhadap potensi itu. Nah, semoga kedepannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha-usaha kita bersama itu sendiri. Oke, nah Kang Ajis,
salah satu nikmatnya Kang Ajis nih menjadi seorang pemulia tanaman itu apa sih Kang Ajis? Jadi kalau di tanaman hias itu kan pemulihan itu perpaduan antara ilmu dan seni. Nah, kalau di tanaman hias itu betul-betul lebih banyak seni. Jadi dengan sebetulnya melakukan kegiatan pemulihan, kita betul-betul mendapatkan varietas atau kombinasi-kombinasi tanaman yang sebetulnya unik yang belum pernah ada. Jadi kalau misalnya di tanaman pangan atau apa, kita bisa betul-betul memprediksi pola pewarisannya, tapi di tanaman hias itu kita betul-betul bisa mendapatkan sesuatu yang unik kalau kita bekerja dengan populasi yang besar. Nah, kaitannya dengan kolaborasi yang tadi, saya pribadi menyambut baik. Kang Ade ini pengusaha yang betul-betul sangat semangat, kemudian betul-betul sangat passion, sangat betul-betul punya mimpi yang cukup besar dan masih milenial. Nah, saya menyambut baik, kita kolaborasi, harapannya ke depan Indonesia itu bisa menjadi trendsetter untuk tanaman hias. Kita betul-betul sebetulnya bisa memanfaatkan potensi di tanaman pangan sudah kita coba lakukan, kemudian ini saatnya tanaman hias juga. Jadi saatnya untuk saat ini dan tahun mendatang tanaman hias juga bisa menjadi penopang ekonomi negara, ekonomi nasional. Kalau kita betul-betul kolaborasi dan garap dengan optimal dan baik. Betul sekali. Kang Ajis ini memiliki salah satu hasil dari tanaman hiasnya yang sedang diberidik apa Kang? Nah, yang sedang memang serius saya garap untuk muliakan ada beberapa kelompok. Jadi dari kelompok Araceae itu saya betul-betul sedang serius melakukan pemuliaan Alocasia, kemudian Bucephalandra itu dari kelompok-kelompok kladi-kladian Aroides, kemudian Aglonema, kemudian Scindapsus. Jadi tanaman-tanaman yang kompak, tanaman-tanaman yang merambat yang menjadi sebetulnya tujuannya mengangkat, memberikan nilai tambah dari varietas lokal atau varietas hutan yang ada di Indonesia. Nah, kita berikan nilai tambah, kita coba kombinasikan sehingga kita betul-betul menghasilkan varietas yang memang luar biasa bagus, tapi memanfaatkan sumber daya lokal. Ya, luar biasa. Nah, selama ini kan kita mengenal Pak Greg Hambali. Nah, Kang Ajis ini sebetulnya juga salah satu dari mentornya Pak Greg ya. Pak Greg Hambali itu salah satu mentornya Kang Ajis. Kita selalu, kalau produknya Pak Greg kan kita pasti semuanya tahu. Nah, kita nantikan nih produk dari Dr. Ajis mengenai tanaman hias. Insya Allah kita akan juga bisa menggebrak dunia global dengan ciptaan-ciptaan tanaman hias Kang Ajis. Terima kasih Kang Ajis atas waktunya nih. Ada pesan nggak buat teman-teman di penonton Minaku? Jadi untuk rekan-rekan atau semua penonton Minaku, yang pertama percaya bahwa tanaman hias ini suatu saat atau memang kita saat ini dan masa-masa yang datang bisa menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup kuat. Karena potensinya yang luar biasa. Saat ini teman-teman milenial ini kita bisa sebetulnya tidak berbatas wilayah. Kita bisa menjual kemana saja dan siapa saja. Tapi jangan lupa apa yang menjadi potensi kita coba gali lebih dulu, kita coba manfaatkan lebih dulu, kita perbanyak lebih dulu, kita manfaatkan, kita berikan nilai tambah lebih dulu, sehingga Indonesia atau masyarakat di Indonesia itu mendapatkan profit yang lebih awal. Setelah itu baru kita jual, kita ekspor. Begitu. Jangan lupa teman-teman untuk terus memberikan dukungan kepada YouTube channel kami, Minaku Home Nature, untuk di-share, dibagikan, dan kasih komentar supaya kita terus memiliki semangat untuk menebarkan potensi dan inovasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Nuhun, thank you.